Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas seputar pelengkapan empasi untuk bayi yang wajib kita sediain ya moms ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan juga komen dan juga share. Nah, di antaranya adalah ada dot buah, kemudian ada feeding set, ada slabber dan lain-lain. Langsung aja kita simak videonya. Nah, yang pertama moms, aku di sini sediain slabber atau bib untuk makan. Nah, di sini harganya yang aku beli online itu sekitar 29.000. Aku nggak ngerti sih ini kemahalan atau enggak, cuman aku nemuin yang lebih murah ya moms ya. Nah, setelah aku pakai dan aku testing gitu ya, aku tes terus kemudian aku cuci, ternyata bagian slabber ini tuh lecek mam. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dicuci ya moms ya, karena belakangnya itu kayak ada kain kerasnya gitu, jadi ini aman-aman aja kalau dicuci. Kalau misalkan kita kena noda-noda buah naga atau yang lainnya itu bisa dicuci moms. Nah, jadi yang silikon itu kayak cuman penampung makanannya ini aja, yang silikon tuh cuman itu. Nah, belakangnya tuh kayak kan keras gitu. Nah, ini juga bisa dicopot, tapi aku saranin sih moms cari yang lebih murah aja ya dari harga yang aku bandrol ini, karena ini aku kayaknya belinya kemahalan. Cuman overall oke, dan ini tuh enak banget sih, nggak kemana-mana gitu, karena ini kan kayak perlak gitu moms. Jadi aku suka sih sama slabber yang kayak gini daripada yang kain. Nah, yang kedua aku juga sediain dot buah atau empeng buah. Ini harganya murah banget, sekitar 3 ribuan aja aku beli online. Nah, jadi kalau misalkan kita mau masukin buahnya, itu kita lepas dulu mams dotnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih buah yang berair kayak semangka, melon, jeruk dan lain-lain, tinggal kita masukin aja di dotnya ini. Nah, di sini tuh kayak ada bulut-bulutan kecil kayak gitu, bolong-bolongnya kecil. Jadi nanti airnya itu keluarnya lewat situ mam. Cuman yang aku sayangin dari dot buah ini tuh kayak dotnya terlalu gede banget gitu loh. Jadi kayak baby aku tuh mulutnya kan kayak agak kecil gitu ya moms ya, jadi kayak kegedean gitu. Nah, kekurangannya tuh gitu. Tapi kalau misalkan yang bagi yang pas sih ya enak-enak aja. Cuman kalau misalkan aku pakai ini sih kayak kurang efektif gitu sih moms, menurut aku ya. Aku udah cobain sih walaupun nggak ada makanannya ya, cuman kayak dia kayak ngerasa kesusahan gitu loh kalau ketika ngenyot itu. Jadi ya mungkin aku nggak sering pakai deh dot ini, jadi opsional. Nah, yang ketiga ya Mams ya, ini aku sediain gelas minum kayak gini. Nah, ini aku belinya satu set ya Mams ya, dari Tupperware Twinkle Pup. Nah, aku udah pernah review gimana kualitas feeding set ini, nanti bisa scroll aja video aku. Nah, ini tuh bahannya tuh tanpa diragukan lagi kalau Tupperware emang udah juara ya Mams ya. Nah, tutupnya tuh kayak gini, jadi ada kayak bolongannya gitu yang untuk minum anak. Nah, di sini nggak ada handle-nya sama sekali, kekurangannya ya Mams ya. Cuman aku sih nggak masalahin karena ini kan anak baru belajar minum, jadi belum bisa pegang sendiri. Jadi masih ibunya kan yang megangin untuk dia minum gitu. Nah, untuk belajar minum dari gelas sih ini sih oke-oke aja menurut aku, nggak ada handle-nya juga nggak apa-apa Mams. Nah, ini aku belinya satu set, harganya 105.000. Ukurannya sekitar setengah liter ya Mams ya. Ini juga kokoh dan kuat banget kok. Jadi kalau misalkan jatuh dari dari meja makan juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya aku juga sediain kontainer makanan. Ini kayak penampung makanan gitu. Kalau misalkan kita masak, lalu sisanya yang nggak kita kasih di waktu itu bisa kita masukin sini dan kita masukin ke kulkas. Nah, Mams, aku sih belum coba sih ya ini gimana kalau misalkan dimasukin ke microwave. Cuman aku udah coba, ini aku masukin di air hangat atau aku masukin di Magicom, itu nggak apa-apa banget Mams, karena kan Tupperware emang terjamin juga ya bahan-bahannya. Nah, menurut aku ini sih dua aku cukup ya, karena yang satu anak aku kan baru mau mulai makan. Jadi aku punya 2 cup ini tuh menurut aku udah cukup. Selain itu juga ini bisa buat tempat snack atau misalkan kita ngehidangin buah dan lain-lainnya. Jadi menurut aku ini udah cukup berguna banget buat aku tanpa ditambah-tambah lagi untuk ngehemat budget. Nah, di Twinkle Pup aku juga dapat bowl yang khusus ya. Ini rencananya aku mau sediain untuk buah ataupun snack kayak gitu. Jadi ini mangkoknya tuh ada handle-nya. Nah, ini tutupnya kayak gini, warnanya biru dan juga oranye. Nah, terus juga sekalian dapat sama sendoknya, Mams. Nah, kalau untuk sendoknya ini tuh kayak menurut aku kurang landai gitu loh, Mams. Jadi kayak cekungannya itu kayak masuk ke dalam banget.
Jadi kalau misalkan anak itu makan makanan yang padat pakai sendok ini kayak kurang tersapu bersih gitu. Jadi rencananya ini sendoknya bakal aku pakai untuk buah-buah aja, atau untuk kasih minum air putih atau minum air jeruk. Nah kayak gitu, karena ini tuh sendoknya enak banget kalau misalkan diisi oleh cairan gitu loh. Jadi anak itu muat banyak, dan anak kalau misalkan minum tuh kayak nyaman gitu kalau pakai sendok ini. Kalau pakai sendok yang landai itu kayak tumpah-tumpah kan mam ya pastinya, dan nggak ngecakup banyak gitu loh. Nah jadi aku rencananya bakal pakai sendok ini untuk yang cairan-cairan, air putih dan lain-lain. Nah mam, selanjutnya aku beli feeding set. Ini harganya cuman 100.000 kurang lebih ya dari Pigeon. Nah menurut aku ini tuh udah sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat komplit banget untuk memfasilitasi anak kita makan, karena terdiri dari dua sendok, yang satu itu agak lebar dan yang satu agak kecil. Jadi ini bisa untuk makanan padatnya, ngecakup banyak banget makanan, dan sendoknya itu cekungannya itu nggak terlalu dalam mams. Jadi ini tuh kalau misalkan anak kita makan pakai ini udah langsung kayak kesapu bersih oleh bibirnya gitu loh. Jadi mudah banget anak kita dalam menjangkau makanan pakai dua sendok ini. Kalian boleh sih beli brand yang silikon, ataupun boleh beli brand yang lebih mahal daripada Pigeon ini, beli Tupperware atau yang lain-lainnya. Cuman menurut aku yang Pigeon ini sendoknya tuh udah mewakilkan banget. Jadi tiga sendok ini tuh udah mewakili banget kebutuhan anak kita makan. Nah aku suka banget sih dua sendok ini, dan aku rencana nggak beli lagi yang silikon ya. Rencananya kan tadinya aku mau beli yang silikon, tapi setelah anak aku cobain pakai sendok ini, dia tuh kayak ngerasa nyaman banget. Jadi yang Pigeon ini bener-bener andalan deh menurut aku. Nah selain itu kita juga udah dapat piring dan juga udah dapat bowlnya. Nah bowlnya ini mams enak banget, ada dua handle. Jadi kalau misalkan kita taruh di buletan meja makan anak itu kayak langsung pas gitu, walaupun nggak nempel. Nah kalau piringnya ini juga udah Pigeon kan juga emang udah brand yang terstandar nasional, dan emang udah familiar banget di banyak kalangan ya. Jadinya nggak usah diragukan lagi untuk bahan-bahannya dan kekuatan ataupun kekokohannya. Ini bisa masuk di microwave ataupun di magicom. Nah tapi ini nggak bisa dikukus ataupun dipanggang ya mams ya. Nah jadi ini tahannya itu hanya untuk panas microwave ataupun magicom aja. Nah menurut aku dua ini udah bagus banget sih. Nah di sini kalau di kemasannya itu juga udah tertulis ya gimana langkah-langkah kita untuk penggunaannya, kemudian gimana cara mencucinya. Silahkan dibaca sendiri aja mams. Ini udah lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi kalau mams tertarik dengan brand Pigeon ini, dengan feeding set yang udah terwakilkan semuanya ini bisa aja di order ya sendiri. Harganya pasti beda-beda, cuman kalau aku dapat harga segitu. Ada piring, ada mangkok, dan juga ada dua sendok yang landai banget, jadi aku sangat suka. Nah selanjutnya untuk makanan cemilannya, untuk pendampingnya, yang pertama aku sediain kayak cemilan yang tertiup gitu. Ini harganya 17.000, yaitu ada Yummy Beats. Jadi ini kalau misalkan digigit anak kita itu kayak langsung hancur lebur gitu mams kalau kena ludahnya. Jadi nggak perlu khawatir kesedak ataupun khawatir ketelen yang nggak landai gitu ya. Jadi itu kalau misalkan udah digigit langsung lumer mams, jadi nggak usah khawatir. Nah ini tersedia berbagai macam rasa ya, ada rasa wortel, alpukat, banana dan lain-lainnya. Cuman ini aku mau coba yang rasa wortel. Tapi mam sayangnya setelah aku lihat ingredientsnya, ternyata di dalamnya tuh ada sea saltnya, cuman nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan untuk cemilan it's okay ya mams ya, karena ini bukan makanan pokok. Sekali lagi ini cuma cemilan, bukan makanan pokok, jadi ya menurut aku sah-sah aja. Terus ini juga udah halal MUI, jadi nggak usah khawatir ini halal atau haram ataupun subhat kayak ada cheese yang kayak gitu ya. Cuman nanti aku bakal kasih penjelasannya deh kenapa aku pakai cheese yang itu. Nah silahkan dicoba ya mams ya. Ini kayak ngebantu juga kayak titer gitu mams, jadi anak kita kayak belajar ngegigit sesuatu. Selanjutnya aku juga kasih anak aku biskuit. Nah ini harganya 15.000, aku beli dari brand Milana.
Ini udah aku buka mau lihat dalamnya Mams, ternyata dalamnya steril juga ya karena ada kemasannya lagi. Dan yang Milna ini dia kayak mengandung sedikit gula juga, cuman menurut aku juga nggak apa-apa karena gulanya kadarnya cuma sedikit banget Mams ya. Nanti kalian bisa browsing ataupun lihat di kemasannya langsung ya, karena ini tuh kayak buat campuran ya, jadi bukan makanan pokoknya dia. Kalau misalkan kita bikin buah atau bikin snack, nah itu kita bisa pakai biskuit ini. Nah jadi kalau misalkan ada kandungan gulanya sedikit, menurut aku nggak apa-apa karena itu bakal tertutupi dengan gizi-gizi yang lain. Selanjutnya aku ada unsalted butter Mam. Ini harganya 40.000. Aku pilih brand yang Orchid Butter ini karena ini produk Indonesia dari Indofood dan udah halal, BPOM RI dan lain-lainnya. Jadi ini tuh kekurangannya kalau misalkan dibandingkan dengan unsalted butter Ancor dan lainnya, ini tuh kayak lebih creamy gitu Mam, kayak lebih cair. Jadi jangan lupa ini selalu dimasukin di lemari pendingin ya. Dan ini segitu harganya, cuman isinya sangat-sangat banyak Mam, ada 200 gram. Jadi kita bisa menghemat budget banget ya Mams ya. Nah jadi aku memutuskan untuk pakai yang ini. Ini juga unsalted sama, jadi nggak ada kandungan garamnya, halal, BPOM, yang pastinya juga hemat. Karena untuk lemak tambahan menurut aku ini udah cukup sih, daripada kita cari yang lebih mahal lagi. Buat menghemat budget, ini kandungan gizi-gizinya udah sangat-sangat tercakup kebutuhan lemak anak kita itu Mam. Jadi boleh aja kita coba yang Orchid Butter ini ya, karena ini kayak kurang familiar gitu untuk empasi, cuman bisa dicoba. Nah selain selain unsalted butter ini, aku untuk lemak tambahannya juga rencana menambahkan cheese. Nah aku awalnya bingung banget mau pilih cheese yang apa, karena banyak banget rekomendasi ya, ada yang pro cheese, ada yang kiri dan lain-lainnya. Nah akhirnya aku menjatuhkan pilihan aku ke Belk Cube ini, harganya sekitar 40.000, isinya ada 24, ini line ya Mams ya, dan kandungan garamnya tuh ada tapi sangat rendah. Nah ini nggak ada MUI nya, aku masih agak ragu-ragu sih mau ngasih ini bener atau enggak, yang penting aku beli dulu aja. Tapi dari yang aku baca, kandungan gizinya emang ini yang lebih bagus untuk empasi Mam daripada keju yang lain ya. Cuman setelah aku baca beberapa artikel, banyak aku browsing yang lainnya, aku kayak gak yakin ini emang halal, jadi makanya aku beli. Cuman aku nggak ngerti nanti aku bakal pakai atau enggak, karena anak aku belum mulai empasi. Jadi ya aku jaga beli Belk Cube ini. Cuman Mams boleh banget ya kalau misalkan emang ragu ini subahat atau gimana, boleh banget pilih keju yang lain aja yang udah terbukti halal dari MUI gitu ya Mams ya. Nah selanjutnya untuk susu, aku emang kasih susu anak aku rencananya ya di tahap empasi ini, karena untuk menambah nutrisi aja, bukan memutus ASI. Nah ini aku menjatuhkan pilihan aku ke Enfamil. Ini aku beli yang tahap 1 karena anak aku masih 6 bulan ya Mams ya. Jadi ini kandungannya ada DHA, ARA dan lain sebagainya. Ini juga sangat-sangat banget menjaga pencernaan anak kita, karena kalau pencernaan bagus otomatis penyerapan nutrisi dan gizi sangat bagus. Jadi ini dari Mead Johnson, nggak perlu diragukan lagi gimana nutrisi dan gizinya. Harganya sih menurut aku ini menurut aku susu termahal ya, karena 400 gram harganya dibanderol dengan harga 200 ribuan. Cuman ada ada kurang dan lebihnya sedikit lah di masing-masing daerah. Cuman di tempat aku ini harganya 200 ribu Mams. Jadi aku beli yang ini, semoga anak aku cocok dan suka. Nah ini udah aku kayak buka dikit ya, aku ada yang testernya gitu, plain ya, nggak ada rasa manis sama sekali, dan kandungannya juga bagus. Jadi aku menjatuhkan pilihan aku di brand Enfamil ini. Selain itu dulu anak aku juga pernah minum kalau setelah lahir karena aku sesar. Nah itu tadi semua perlengkapan makan yang aku sediain untuk anak aku. Semoga bisa membantu Mams semua yang kebingungan. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen ya Mams ya. Jangan lupa share juga dan like. Thank you for watching. Wassalamualaikum.